Satu, Tuh, dua, tiga. tiga. Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa Dan saya Esa di di Live channelnya. Do You Hear Me? Ya, di Live Do You Hear Me. Oke. Ya. Ya, seperti biasa ya di hari Senin ini dan di jam 7 ini kita bakalan ngebawain satu cerita horor lagi setiap hari Senin gitu. Jadi Malam ini ceritanya apa nih? Jadi malam ini ceritanya itu adalah tentang, aku tanya dulu deh. Kalau misalnya menurut kamu kan banyak nih yang bilang kalau misalnya kita datang ke suatu tempat gitu ya. Oke. Terus katanya itu di sana rame gitu, katanya ada. Apakah ada sesuatunya kah karena dia terlalu ramai? Terus kan biasanya banyak kayak yang bilang kayak kalau makan di sana enak tapi kalau dibawa pulang nggak enak. Wah, ini nih. Nah, Ini saya suka ini karena dulu saya waktu SMK, waktu kuliah pun sering begitu ya sama teman saya. kenapa tuh? Pasti nih Jangan saya soal dong, aku aja, jangan saya. ya. Pasti nih ini ya soal pesugihan. Ya, pesugihan atau penglaris ya lebih tepatnya. Iya. Gitu. Jadi karena kan biasanya kita relate ya, apalagi kayak kita datang ke suatu tempat gitu, jangan-jangan ramai karena ada apanya gitu. Tapi memang nggak semua. Iya betul, langsung suuzon. Tapi disclaimer kalau misalnya nggak semua rumah makan yang ramai itu terus ada kayak gitunya ya. Jadi kita disclaimer dulu. Cuma memang mungkin ada beberapa oknum yang melakukan hal-hal seperti itu gitu. Jadi hari ini kita bakalan ngebawain cerita tentang sebuah rumah makan penglaris malam ini gitu. Jadi malam ini kita bakal bahas kisah yang mungkin bikin kamu mikir dua kali sebelum makan di luar gitu ya, lebih tepatnya. Ini adalah tentang sesuatu yang nggak semua orang itu bisa lihat gitu. Kemudian lalu karena kita akan ngebawain yang judulnya adalah jin apa ya? Udah sih. Ya, Jin penglaris lah ya, jin penglaris makanan dalam tanda kutip gitu. Jadi kisah ini tuh diceritakan dari sudut pandang anak sekolahan. Anak sekolah yang awalnya itu kayak cuma pengen makan bakso, kayak enak banget bakso ya kan. Bakso lagi. Ya. Tapi biasanya kalau udah horor plus makanan itu fix ada yang nggak beres. Fix pasti nggak beres. Ya betul. Jadi anak-anak gerombolan, bukan anak-anak itu sih, kayak banyak orang di situ tuh bilang kalau bakso itu tuh kayak enak banget gitu katanya. Jadi kayak setiap menyesap kuah dan menggigit dagingnya itu kayak ada sensasi yang bikin orang tuh ketagihan gitu. Jadi kayak kenyal, empuk, ditambah sama saus sambal dan juga kecap. Aduh, enak banget tuh kayaknya. Pasti enak. Stop. Jangan dideskripsiin dulu, itu nanti terlalu nikmat gitu loh jadi. Iya sih, bener sih. Jadi malah kebayang nih enaknya kayak apa nih. Iya sih, bener. Lapar lagi ya kan. Iya. Nah, katanya aromanya aja katanya tuh kayak udah sangat-sangat menggugah selera sekali. Tapi dia itu nggak tahu nih, si anak-anak itu tuh nggak tahu kalau ternyata di balik kerasa itu tuh ada sesuatu yang lain gitu. Oke. Nah, terus kemudian lalu hari itu ibunya kita panggil aja siapa ya namanya, ada namanya. Siapa namanya? Nggak ada namanya. Nanti. Jadi si ibunya si anak penjual itu ini? Apa gimana? Ibunya si penjual itu si penjual itu ibunya si anak itu ibunya si anak itu tuh kayak lagi nggak masak karena mau pergi ngelayar. Oh iya. Jadi kayak dia tuh kayak disuruh beli bakso urat dulu sana di kedainya Mang Jaja gitu. Ini namanya kita sebut Mang Jaja ya? Iya, kita panggil aja dia adalah Mang Jaja gitu ya. Oke. Ini berarti masuk ke TKP ya? Kita masuk ke lokasi kejadiannya. Jadi kedai Mang Jaja itu
ada di persimpangan jalan yang selalu dia lewati, si anak ini lewati. Nah, baru buka beberapa waktu sih, kayak baru ya mungkin sekitar berapa minggu yang lalu lah ya kan. Tapi posisinya si kedai itu tuh kayak selalu rame gitu loh sama orang-orang. Padahal kayak dia tuh baru buka gitu. Iya, cepet banget ya lakunya ya. Ya betul. Biasanya tapi kan kalau misalkan rame-rame tiba-tiba gitu ya. Nah itu yang jadi pertanyaan nanti sebentar. Nah dia itu bahkan bilang nih kayak hampir setiap hari makan di situ. Nah dan bukan dia aja, jadi banyak orang yang kayak rela antre buat makan di sana gitu loh. Oke, udah masuk ini berarti ya, bakso top global ya berarti. Ya mungkin. Nah pagi itu dia itu kayak berangkat sekolah nih kayak biasa gitu kan. Tapi ada yang spesial, temennya Ojan itu tuh ulang tahun si anak ini. Ya, Nah, kalau ada SMA ulang tahun pasti chaos. Iya betul. Jadi kan kayak ya udah pada akhirnya dan bener aja mereka itu berencana buat kayak ngerjain si temennya itu, si Ojan itu. Pas pulang sekolah kayak mereka langsung nyergap gitu kan. Ini klasik banget ya. Kayak tapi nggak tahu ya kalau di SMK sekarang ini masih begitu nggak ya? Nggak tahu ya, tapi kalau aku dulu begitu ya. Kalau aku dulu SMP itu masih sih kayak di iniin telur lah apalah gitu. Aku diambilin air comberan. Air got di siram langsung. Telur tepung. Kayak gitulah pokoknya sampai bau banget rasanya. Ya definisi ritual ulang tahun ya zaman dulu, nggak tahu ya kalau anak-anak zaman sekarang pakai gitu juga apa enggak. Nah terus kemudian lalu kita kembali ke ceritanya kan. Si Ojan itu tuh diseret tuh ke belakang sekolah, terus ya udah terus biur dia disiram pakai air sama disusul pakai tepung, kayak telur apa dan segala macam lah kayak gitu. Jadi adonan deh. Ya betul ya. Lengkap banget nah itu peritaannya buat betul. si Ojan nih lagi ulang tahun. Jadi kayak ya udah gitu kan, ya udah pasrah aja dia orang ini kan. Terus kemudian lalu awalnya tuh mereka kayak ketawa, ya udah ketawa aja ya kan. Tapi Ojannya tuh balas dendam dia. Terus kayak dia langsung meluk si tokoh utama dengan badan dan juga kayak apa ya, kayak tepung sama penuh sama tepung dan adonan air dan lain sebagainya itu gitu. Nah itu yang biasanya jadi korban. Ya. Tapi kadang kan ada kesempatan nyerang balik lah. Gas langsung, pokoknya semuanya harus kotor gitu kan. Nah udah tuh setelah mereka capek udah segala macam, udah energinya udah kekuras habis dan mereka pun pada akhirnya lapar dong. Mereka carilah makannya kan. Nah akhirnya mereka sepakat nih buat patungan kayak udah yuk kita makan aja deh lapar, tapi kita patungan dulu ya karena kan masih anak-anak sekolah ya kan. Relate banget punya. Dulu kalau misalkan temanku punya duit 1.000 terus kita belanjain harga popes 5.000 kan. Nah itu lagi. Tombokin. Betul. Meskipun ganti-ganti. Nah itulah dia, makanya pada akhirnya kan mereka sepakat nih buat patungan, terus mereka beli baksonya si Mang Jaja tadi gitu. Iya, relate banget lah sama anak sekolah. Iya betul. Nah pada akhirnya sampai di sana kan tadi udah dibilang kalau misalnya si baksonya itu kan penuh terus kan. Jadi kayak seperti biasa as always penuh gitu loh. Jadi kayak mereka ya udah antri gitu ya kan. Ojan pun bilang kalau misalnya si Mang Jaja itu ternyata pamannya. Waduh, orang jadi pamannya si Ojan. Jadi makin dekat hubungannya ya. Betul. Nah terus pada akhirnya ya udahlah mereka masuklah itu kan ke dalam, duduklah sehan di ruangan kecil dekat kayak tempat masak gitulah. Nah si tokoh utama itu duduk di pojok ya kan, memperhatikan kayak Mang Jaja yang sedang ngaduk-ngaduk buah gitu. Jadi kayak ya udah dia cuma ngeliatin aja gitu, kayak ya udah ngeliat ke sekeliling aja lah gitu ya kan. Tapi ini biasanya momen foreshadow ya. Ya aku nggak ngerti lagi, tapi kalau misalnya kita makan bakso kayaknya aku nggak terlalu ngemat banget sih, maksudnya kayak
apa sih lagi ngudek bakso kah atau apa gitu kan, enggak nggak sih, ya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya di dekat, ini kan posisinya dia di dekat ini kan, dekat apa namanya, tempat masak kan, Iya. ya mungkin ya. Nah terus karena di situ kayak udah ngerasa aromanya tuh sangat sangat menggoda sekali ya kan, orang-orang tuh makan dengan lahap kayak udah puas, kayak orang ini habis nguli gitu loh. Bahkan kayak ada yang langsung masukin bakso utuhnya ke mulut. Tapi kalau misalnya baksonya sekecil ini sih nggak apa-apa nggak sih, ya kecuali kayak misalnya segede gini terus dimasukin ke mulut, ya gila aja kalau itu mah ya. Ini mau udah Itu lebih ke rakus sih udah kebayang nih suasananya gimana. iya betul. Chaoticnya di sana ya. Nah karena saking chaosnya, jadi tuh Mang Jaja tuh kayak menyiapkan 4 mangkuk kuah panas mengepul tuh ya kan, ditaburi seledri dan bawang goreng. Beli bakso ya di sini. Nanti besok Jadi udah pengen malam ya. bakso. Nah terus Harusnya habis ini memang itu yang paling enak itu kalau udah nyium bau bakso ya datang betul. hangat lagi ya. Mana habis dibasahin lagi nih si Ojan sama teman-temannya. Kan anget-anget makan bakso ya kan. Iya. Nah tapi ternyata nggak akan masuk ke channel horornya Dwi Hirmi kalau nggak ada sesuatu di sini ya kan. Nanti masuknya ke kuliner bukan ke horor gitu. Nah jadi apa namanya, di detik itu tokoh utama ini, si adik ini, dia itu ngelihat sesuatu nih di sini. Nah, ini mulai. Nah, ternyata aku nggak tahu ya, kayaknya posisinya si anak ini itu kayaknya dia ya betul IndiHome. Jadi kayak dia bisa ngeliat sesuatu nih di sini gitu. Tapi ya kan. apakah kalian percaya IndiHome itu ada? IndiHome ada wifi. Iya, itu yang IndiHome. Apa beneran ada? Kalau aku sih percaya ya, karena aku pernah melihat sendiri. Kamu IndiHome? Dulu aku nggak tahu dulu itu bisa disebut IndiHome apa enggak, tapi dulu waktu kecil kan aku emang dibuka sama bapak, terus pada akhirnya ditutup lagi karena balik cerita gitu, ya kan? balik cerita ya. Terus pada akhirnya si anak ini gitu itu tuh ngelihat di balik apa ya, tubuhnya Mang Jaja itu tuh ada sosok nih. Sosoknya tuh tingginya tuh sekitar 1 meter. Itu tinggi banget, 1 meter. Ya, 1 meter dulu ya sekamu lah. Hah? Apa setinggi 1 meter lebih tinggi dari Mang Jaja kali? Iya 1 meter lebih tinggi mungkin ya. Tapi dia itu kayak membungkuk gitu loh. Kayak makhluk yang emang bukan manusia. Jadi kayak mungkin kayak gini gitu kan. Berarti ini teman-temannya nggak lihat dong? Kalau teman-temannya lihat apa enggak sih? Enggak. Jadi yang ngeliat tuh cuma dia doang. Karena dia cuma dia yang iya, karena dia cuma dia doang yang bisa ngeliat sesuatu itu gitu kan. Kalau ngelihat sesuatu kayak gini itu perlu jadi IndiHome nggak sih? Enggak juga nggak sih, kayaknya kalau misalnya emang dibuka mata batinnya semua orang bisa ngeliat deh, tergantung aja mau ngeliat apa enggak. Kalau aku sih memilih untuk tidak ya. Nah terus pada akhirnya si makhluk itu yang tadi dilihat sama dia itu tuh berdirinya tuh kayak di dekat panci. Di dekat panci wajahnya itu rusak, kulitnya tuh mengelupas, rambutnya tuh kayak jarang-jarang gitu. Iya. Nah, botak tapi ada rambutnya. Ya, dan kusut, matanya tuh kayak kosong, jadi kayak nggak ada bola matanya gitu. Waduh, ini udah nggak nyaman nih. Ya betul. Kalau kulitnya mengelupas itu mungkin karena ini ya, karena treatment uap. Iya mungkin ya. Tiap hari aja. Nah terus yang bikin seremnya itu adalah mulutnya dia itu kebuka, gigi runcingnya tuh terlihat, dan ini yang bikin males sih sebenarnya, yang bikin kita tuh trust issue buat apa ya, kayak mau makan di luar gitu loh. Salah satunya adalah katanya si makhluk ini itu tuh dia itu apa sih namanya, kayak netesin air liurnya ke kuah bakso itu. Gitu. Tapi sebenarnya ya kan banyak banget tuh kayak banyak banget jenis-jenis penglaris ya kan. Ada yang katanya ada yang kayak gini juga. Jadi kayak apa sih namanya, ditetesin air liurnya itu kan, jadi air liurnya jatuh netes-netes gitu. Terus ada juga yang katanya apa? Pakai kucing gitu.
Bukan, kucing apa ya? Kucing yang di toko Cina yang Bukan. 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 Lanjut lihatnya pakai sempak, pakai apalah gitu-gitu banyak sebenarnya penglaris kayak gitu. Oh. Tergantung ininya aja. Apa Hmm. namanya? Tergantung Kebutuhan. Iya, tergantung kebutuhan dan Oke. apa yang mau dia pakai sih makhluknya ya Iya, kan. Tapi apakah penglaris yang dipakai beda juga omsetnya? Gitu pindah benar. Nah ya, aku nggak tahu Iya. kalau itu ya Oke. mungkin. Oke, ini udah masuk ke dalam bakso nih berarti ya, kuahnya betul, nih ya. Iya betul. Astaga. Nah, terus karena tetesan itu kan jatuh ya ke dalam kuah bakso. Karena dia ngeliat jelas, tapi orang itu nggak lihat. Tapi orang lain nggak lihat ya berarti. Jadi yang lihat cuma dia doang kan. Terus Mang Jaja Jujur sadar nggak aku sih kalau mual dia sih aku. Tapi si Mang Jaja ini lihat nggak sih kalau si adik ini juga Nah, ngeliat? itu kayaknya mungkin dia nggak lihat ya, karena apa sih namanya kayak ya udah Mang Jaja kayak cuma senyum aja terus menyajikan baksonya kayak biasa gitu, kayak ya udah diiniin aja biasa. Oke, jadi ini ya namanya jin penglaris Ya. pakai ludah. Iya, jin penglaris pakai ludah ya. Ya kemungkinan besar iya, karena memang ada sebuah urban legend tentang yaitu penglaris tadi, kayak orang itu minta bantuan. Apa ya, kayak pernah denger ya? Iya emang. Wangsit. Iya wangsit atau penglaris ya. Oh wangsit itu penglaris. Wangsit penglaris. Oh. Gitu atau apa sih namanya? Tapi memang nggak semua yang bentuknya asli itu yang membantu gitu. Sih? Tapi nggak tahu bentuk aslinya itu yang membantu. Oh. Ya. Jadi random nggak sih? Ya tergantung aja dapatnya apa. Pak Jaja cuman. Iya kayak aku minta. Yang datang boh siapa? Ya udah terserah apa gitu. Kayak ini gacha berarti ya dia. Iya. Gacha. Oke. Ya pokoknya random lah. Iya. Dan yang paling ngerinya itu orang-orang pada nggak sadar ya. Ya iyalah, karena kan nggak semua orang bisa lihat kan. Benar. Terus ya udah karena apa namanya, termasuk juga teman-temannya kan juga nggak tahu kan. Ojan bahkan nyuruh dia buat makan. Dia bilang kayak makan tuh keburu dingin gitu. Oke. Tapi biasanya kalau misalkan si adik ini ngelihat terus mau cerita ke orang, apakah akan percaya orang-orang ini? Harusnya sih enggak ya, karena kan yang lihat cuma dia gitu loh. Orang ya dia mau bilang pun gimana? Iya, apalagi dia bilang suara kan mungkin dia bilang situ kayak pasti dituduh kamu mau menjatuhkan usaha saya. Iya betul, pencemaran nama baik kan gitu. Yang ada si adik ini malah disomasi. Iya betul. Oke. Tapi bagi si adik ini ya kan, bakso itu tuh kayak udah nggak lagi sama gitu loh, karena aromanya tuh kayak hilang, rasanya berubah, dan mako itu kayak kelihatan nggak kayak makanan sih menurut dia ya. Oh berarti dia yang udah ngeliat itu ya. Oke, jadi untuk bagi apa ya, pengidap bukan pengidap ya? Bukan ya. Orang-orang yang indie home ini berarti sadar banget ya kalau misalkan makanannya diracunin kayak gitu. Iya betul. Ini sih kalau misalkan kayak gini mah jadi trauma seumur hidup ya bisa jadi. Ya mungkin sih, bahkan sampai sekarang pun kayak masih banyak tempat yang menyajikan sesuatu yang kita kira itu enak, padahal memang ada yang gak terlihat ikut menambahkan rasanya. Oke. Gitu. Itulah makanya aku lebih sering masak sendiri, racik sendiri bumbu, meskipun kadang hambar ya sometimes it happen. Tapi kan kadang sesekali kita juga pengen ya makan di luar gitu. Maksudnya aku pengen makan di luar gitu loh. Yeah. Nah, buat kamu yang misalnya lagi nonton ini nih ya kan, entah di live sekarang atau misalnya nanti di rekaman live-nya yang udah kita upload gitu. Pertanyaannya sebenarnya cukup sederhana. Kalau misalnya kamu ada di posisinya si adik ini, apakah kamu bakal tetap makan atau kamu akan milih buat kayak langsung pergi aja? Kalau aku sih enggak.
Mungkin Aku sih akan pergi sih. enggak. Kalau aku sih mungkin bakalan ini ngancam si Pak Jajanya. Pak, saya tahu rahasia kamu. Ya itu bisa jadi sih kayak bapak pakai penglaris ya pak gitu. Bagi duit. Iya. Masih nama gitu. Astagfirullah. Dono Ya, ya. ya udah, tulis jawabanmu di kolom komen ya. Dan kalau kamu suka cerita horor kayak gini, jangan lupa subscribe. Dan karena cerita berikutnya, itu mungkin aja bisa jadi lebih dekat dari hidup kamu sendiri. Jadi tutup salah, live ini tutup salah. Udah selesai kita live ya hari ini. Oke, Cukup kita singkat akhiri. ya. Ya, Iya lagi. kita akhiri untuk live malam ini dan sampai jumpa di malam Senin selanjutnya. Malam Senin selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat jauh. Nih 31 menit mulai ya. Nggak nyampe 21 menit ya kayaknya.